Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Saya bersyukur pagi ini kembali ada kesempatan bagi saya untuk boleh bersama-sama dengan jemaat sekalian membaca dan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita untuk kembali melanjutkan perenungan kita dari kitab Samuel. Kita akan membaca dari Samuel pertama, pasalnya yang ke-27, ayatnya yang pertama sampai yang ke-12. 1 Samuel 27 ayat yang pertama sampai ke-12 saya akan bacakan untuk kita sekalian, dan Bapak Ibu Saudara silakan menyimaknya di dalam Alkitab masing-masing. Daud di antara orang Filistin. Tetapi Daud berpikir dalam hatinya, bagaimanapun juga pada suatu hari aku akan binasa oleh tangan Saul. Jadi tidak ada yang lebih baik bagiku selain meluputkan diri dengan segera ke negeri orang Filistin. Maka tidak ada harapan bagi Saul untuk mencari aku lagi di seluruh daerah Israel, dan aku akan terluput dari tangannya. Bersiaplah Daud lalu berjalan ke sana, ia dan ke-600 orang yang bersama-sama dengan dia itu, kepada Akis bin Maok, raja kota Gad. Daud dan semua orangnya menetap di Akis di Gad, masing-masing dengan rumah tangganya. Daud dengan kedua istrinya, yakni Ahinoam, perempuan Israel, dan Abigail, bekas istri Nabal, perempuan Karmel. Setelah diberitakan kepada Saul bahwa Daud telah melarikan diri ke Gad, ia tidak lagi mencarinya. Berkatalah Daud kepada Akis, "Jika sekiranya aku mendapat belas kasihanmu, biarlah diberikan kepadaku tempat di salah satu kota di tanah datar, supaya aku tinggal di sana. Mengapa hambamu ini tinggal padamu di kota kerajaan ini?" Maka pada hari itu Akis memberikan Ziklag kepadanya. Itulah sebabnya Ziklag menjadi kepunyaan raja-raja Yehuda sampai sekarang. Dan lamanya Daud tinggal di daerah orang Filistin adalah 1 tahun 4 bulan. Maka Daud dan orang-orangnya bergerak maju dan menyerbu orang Gesur, orang Girzi, orang Amalek, sebab orang-orang inilah penduduk negeri itu yang membentang dari Telam ke arah Syur sampai ke tanah Mesir. Apabila Daud memusnahkan negeri itu, seorang pun tidak dibiarkannya hidup, baik laki-laki maupun perempuan. Ia merampas kambing domba, lembu, keledai, unta, dan pakaian, kemudian pulanglah ia dan kembali kepada Akis. Jika Akis bertanya, "Di mana kamu menyerbu pada hari ini?" Maka jawab Daud, "Di tanah Negeb Yehuda, atau di tanah Negeb orang Yerahmeel, atau di tanah Negeb orang Keni." Daud tidak membiarkan hidup seorang pun, baik laki-laki maupun perempuan, untuk dibawa ke Gad, sebab pikirnya, jangan-jangan mereka mengabarkan tentang kami dengan berkata, "Beginilah dilakukan Daud." Itulah kebiasaannya selama ia tinggal di daerah orang Filistin. Tetapi Akis mempercayai Daud, sebab pikirnya, tentulah ia telah membuat dirinya dibenci di antara orang Israel bangsanya. Ia akan menjadi hambaku sampai selamanya. Sebelum kita melanjutkan perenungan kita, mari saya ajak kita sekalian untuk berdoa. Bapa, terima kasih kembali pagi hari ini Engkau membangunkan kami dengan kesegaran yang baru, dengan kekuatan yang baru daripada Tuhan. Terima kasih untuk kasih setiamu yang selalu kami rasakan setiap pagi ya Bapa. Dan pagi hari ini kami bersyukur untuk kesempatan kembali boleh mendengarkan firman-Mu. Bukalah mata hati dan pikiran kami, supaya kami boleh mengerti firman-Mu ini. Allah Roh Kudus kiranya akan menolong setiap kami, untuk kami juga boleh mampu melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapak, kami serahkan waktu perenungan firman ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau kita membaca perikop ini dengan gambaran seperti kita sedang menonton satu film, maka Bapak Ibu Saudara, adegan yang ditayangkan atau ditampilkan di dalam teks ini adalah satu adegan yang menegangkan. Di pasal 26, kita kemarin baru saja melihat bahwa Daud luput dari pengejaran Saul, atau lebih tepatnya Saul lah yang sebenarnya terluput dari Daud. Daud memiliki kesempatan untuk membunuh Saul, tapi kita sudah baca dan renungkan kemarin bahwa Daud memilih untuk tidak membunuh Saul karena ia tidak berani menjamah orang yang diurapi Tuhan.
Nah, Bapak Ibu Saudara, penulis seakan-akan tidak memberikan ruang bagi pembacanya untuk bernapas lega. Krisis yang nampaknya baru saja selesai di pasal ke-26 kini diangkat kembali dengan lebih intens. Sebagai pembaca yang belum mengetahui ending dari cerita ini, mungkin kita akan bertanya-tanya, wah, kalau seperti ini terus kondisinya, jangan-jangan Daud nggak jadi nih jadi Raja Israel. Baru saja Daud selesai dikejar oleh Saul, sekarang Daud malah bersembunyi ke negeri orang Filistin dan mau dijadikan hamba Raja orang Filistin. Tapi dalam narasi yang kita baca pada hari ini Bapak Ibu Saudara, penulis ingin mengajak kita untuk bersama-sama melihat bahwa di tengah krisis seperti itu, Allah tetap setia memelihara janjinya kepada Daud bahwa ia akan menjadi raja atas Israel. Mari kita perhatikan ayat yang pertama sampai yang keempat. Bapak Saudara, dalam kondisi yang sangat lelah dan tertekan, Daud berpikir bahwa satu-satunya jalan untuk ia bisa lolos dari kejaran Saul adalah dengan melarikan diri ke negeri orang Filistin. Karena memang tidak ada jaminan bagi Daud bahwa Saul akan berhenti mengejarnya dan berusaha untuk membunuhnya. Akhirnya Daud dengan istri-istrinya beserta seluruh pengikutnya itu pergi menghadap Akis bin Maok, raja kota Gad. Menarik sekali di sini karena kedatangan Daud ke kota Gad ini bukanlah kedatangan yang pertama. Kita tahu di pasal 21, Daud pernah juga melarikan diri ke kota Gad. Dan di sana ia mengalami satu tekanan yang luar biasa. Ia begitu takut karena orang-orang di sana mengenali dia sebagai Daud, raja orang Yehuda. Apa yang Daud lakukan waktu itu? Daud menyamar berpura-pura seperti orang gila sehingga Raja Akis waktu itu mengusir dia dari kota Gad. Nah, Bapak Ibu Saudara, kemungkinan besar Raja Akis di pasal 21 dan di pasal 27 ini adalah orang yang berbeda. Karena nama Akis itu bukanlah nama personal, tapi merupakan semacam sebutan bagi raja orang Filistin. Sama halnya kalau kita tahu Firaun juga merupakan nama sebutan bagi raja orang Mesir. Nah, Bapak Ibu Saudara, strategi Daud untuk melarikan diri kepada Raja Akis ini ternyata berhasil. Saul benar-benar tidak mencarinya lagi. Sampai di sini kita bisa melihat bagaimana Allah itu memelihara kehidupan Daud dengan begitu rupa. Ketika Daud berada di kota orang Filistin, nyawanya aman dari ancaman maut. Ia tidak lagi dikejar-kejar oleh Saul. Meskipun tidak disebutkan bahwa Daud itu berdoa dan meminta pertolongan Allah, tetapi Bapak Ibu Saudara, kita dapat meyakini bahwa Daud tentu saja tetap yakin dan percaya kepada pertolongan Allah. Kita semua mengenal karakter Daud seperti apa. Ia bukanlah seorang yang ecek-ecek di dalam imannya. Bahkan Alkitab mencatat Daud adalah seseorang yang berkenan di hati Allah, terlepas dari semua kelemahan dan kesalahan yang pernah ia lakukan. Bahkan Bapak Ibu Saudara, kalau kita membaca di pasal ke-26 ayat 24, kita bisa melihat kualitas iman Daud ketika ia berhadapan dengan Saul. Ia berkata, "Dan sesungguhnya seperti nyawamu pada hari ini berharga di mataku, demikianlah hendaknya nyawaku berharga di mata Tuhan, dan hendaknya ia melepaskan aku dari segala kesusahan." Daud sungguh percaya bahwa Allah akan memelihara nyawanya. Bapak Ibu Saudara, pelarian Daud ke kota Gad tentu bukanlah sebuah kebetulan. Apalagi kali ini kedatangannya ke kota musuh orang Israel itu diterima dan disambut dengan baik oleh Raja Akis. Harus kita akui ada campur tangan Allah di sini. Allah sudah berjanji untuk menjadikan Daud Raja Israel menggantikan Saul. Maka Allah pula yang akan menjaga nyawa Daud sehingga ia bisa mendapatkan perkenanan di negeri musuh. Berkali-kali Allah meluputkan nyawa Daud dari tangan Saul. Dan sekarang Allah menjaga nyawa Daud di negeri orang asing. Bapak Saudara, dalam kehidupan kita, bukankah seringkali kita menemukan kondisi di mana kita merasa kondisi yang ada di sekitar kita itu tidak ideal?
kondisi yang membuat kita merasa tidak nyaman. Tapi Bapak Ibu Saudara, biarlah di tengah-tengah kondisi seperti itu, kita jangan terlalu cepat mengeluh. Karena siapa tahu itu adalah bentuk pemeliharaan Tuhan bagi hidup kita, setidaknya untuk sementara waktu itu. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan kembali ayat yang kelima sampai yang ketujuh, Allah bukan hanya memelihara nyawa Daud dan rombongannya, tetapi melalui Raja Akis, Allah mengizinkan Daud untuk mendapatkan kembali kota milik orang Israel. Dengan kemampuan diplomasinya Bapak Ibu Saudara, Daud meminta izin kepada Raja Akis untuk tinggal di satu daerah di luar kota Gad. Hal ini sangat wajar karena kalau Daud tinggal di dalam kota Gad, maka gerak-geriknya akan sangat terbatas. Ia membutuhkan satu teritori, membutuhkan satu wilayah di mana ia bisa berlaku lebih bebas, menjalankan apa yang menjadi kepentingan politiknya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat, Akis tidak ragu memberikan satu kota kepada Daud, yaitu kota Ziklag. Nah, kalau kita membaca dalam sejarah kependudukan Israel atas tanah Kanaan di kitab Yosua, maka kita akan dapati bahwa Ziklag merupakan tanah pusaka milik Bani Simeon maksud saya. Lalu mengapa kota yang seharusnya menjadi milik bangsa Israel ini berada di bawah kekuasaan orang Filistin? Bisa saja karena memang orang Israel waktu itu belum berhasil untuk menduduki kota tersebut. Atau kemungkinan lainnya bisa saja kota itu direbut kembali oleh orang Filistin. Karena itu Bapak Ibu Saudara, dengan dikuasainya Ziklag oleh Daud, ia bukan saja mendapatkan kebebasan secara teritorial, tapi ia juga telah mengambil kembali apa yang menjadi milik bangsa Israel. Bahkan penulis mencatat sejak saat itu kota Ziklag menjadi milik raja-raja Yehuda. Nah, tidak berhenti sampai di sana Bapak Ibu Saudara. Daud sekalipun ia berada di dalam pembuangan, tetapi ia tahu betul apa yang harus ia kerjakan. Daud tidak berdiam diri dan pasrah terhadap keadaan. Ia terus mengamati setiap kesempatan yang ada untuk bisa berjuang bagi kepentingan bangsanya. Di dalam ayat yang ke-8 kita lihat di sana dicatat, maka Daud dan orang-orangnya bergerak maju dan menyerbu orang Gesur, orang Girzi dan orang Amalek. Sebab orang-orang inilah penduduk negeri itu yang membentang dari Telam ke arah Syur sampai tanah Mesir. Mereka ini adalah musuh-musuh dari bangsa Israel yang seharusnya ditaklukkan, tapi sayangnya belum berhasil. Misalnya kota Gesur dicatat dalam Yosua 13 ayat 2 tidak berhasil dikuasai oleh Israel. Amalek seharusnya ditumpas habis oleh Saul, tapi Saul tidak melakukannya. Demikian juga dengan Girzi Bapak Ibu Saudara. Girzi adalah kota yang termasuk di dalam daerah yang seharusnya ditaklukkan oleh bangsa Israel. Karena itu Bapak Ibu Saudara, pada waktu Daud memerangi mereka, sebenarnya ia sedang mengerjakan mandat Allah bagi bangsa Israel untuk menaklukkan kota-kota di tanah perjanjian. Bukan saja Daud menaklukkan kota-kota itu, tetapi ia juga menaati perintah Allah untuk memusnahkan semua penduduknya. Di sini Bapak Ibu Saudara, Daud memang memainkan peran ganda. Di satu sisi ia menolong bangsanya sendiri untuk menaklukkan musuh-musuh mereka, tetapi di sisi lain Daud membangun relasi politik dengan Raja Akis dengan membagikan hasil jarahan kepadanya dan memberikan laporan yang tidak valid kepada Raja Akis. Nah, ketika Raja Akis menanyakan kepada Daud kemana saja ia pergi berperang, maka Daud tidak menceritakan hal yang sebenarnya demi kepentingan politiknya. Sekilas kita melihat apa yang dilakukan oleh Daud merupakan suatu kebohongan. Tentu saja kita bisa memperdebatkan hal ini Bapak Ibu Saudara dari segi etika Kristen. Apakah kebohongan semacam ini diperbolehkan atau tidak? Tapi Bapak Ibu Saudara, seorang penafsir mengatakan bahwa teks ini tidak ditulis sebagai bentuk kritikan terhadap perbuatan Daud. Meskipun perbuatan Daud itu menimbulkan pertanyaan etis bagi kita yang membacanya saat ini. Sebaliknya,
Di dalam gaya penulisan Timur dekat kuno, teks tersebut memperlihatkan kelihaian Daud dan kemampuannya untuk memanfaatkan situasi bagi kepentingan bangsanya sendiri maupun dalam kaitannya dengan Raja orang Gad. Bapak Ibu Saudara, Allah telah memilih Daud untuk menjadi raja menggantikan Saul. Dalam perikop ini sampai nanti di akhir kitab 1 Samuel, kita akan melihat bahwa posisi Saul itu semakin lemah, sedangkan posisi Daud itu semakin kuat. Sekalipun Daud berada di negeri orang asing, tapi Tuhan menjaga Daud sedemikian rupa sehingga nyawanya tetap terpelihara, dan secara politik ia tetap memiliki kekuatan untuk menaklukkan musuh-musuh bangsa Israel. Seperti yang saya katakan di awal tadi Bapak Ibu Saudara, ibarat kita menonton film, kita mungkin bertanya-tanya apakah Daud benar-benar akan menjadi Raja Israel? Ia adalah seorang pelarian dan ia dijadikan hamba oleh Raja Filistin. Keadaannya terlihat suram, bukan? Tapi dalam perikop ini kita belajar bahwa sekalipun dalam keadaan suram, tapi janji penyertaan Allah itu tidak pernah padam. Apa yang sudah ia tetapkan, yang sudah ia janjikan untuk menjadi bagian kita, pasti akan terwujud. Di pasal-pasal selanjutnya kita tahu Bapak Ibu Saudara bahwa Daud benar-benar menjadi Raja Israel. Tidak berhenti sampai di sana. Allah bahkan juga berjanji bahwa kerajaannya akan tetap kokoh selamanya. Bahkan suatu saat nanti, dari keturunan Daud akan muncul raja di atas segala raja. Ia adalah Yesus Kristus, Allah kita. Dia adalah raja yang datang bukan untuk menaklukkan musuh-musuh Israel, bukan untuk merampas kembali tanah-tanah milik orang Israel, bukan untuk memberikan kemenangan secara politik bagi orang Israel. Tapi Kristus datang untuk merampas kita dari perbudakan dosa dengan mati di atas kayu salib, supaya kita kembali menjadi miliknya. Ia datang untuk merampas kita dari maut Bapak Ibu Saudara, supaya melalui kebangkitannya kita memiliki hidup yang kekal. Hari ini ketika kita bangun dari tidur, apa yang kita rasakan dalam hati kita? Apakah kita bangun dengan gelisah, dengan pikiran yang berkecamuk? Kalau iya Bapak Ibu Saudara, mari kita kembali mengarahkan pandangan kita kepada Yesus. Kematian dan kebangkitannya menjadi jaminan bahwa sekalipun keadaan di sekitar kita berubah-ubah, tapi hidup kita masih baik-baik saja. Karena ada Allah yang selalu setia dan tidak pernah berubah. Amin.